pertama adalah isim yang diawali alif. Contohnya, ya, yang tadi ar-rajulu. Ar-rajulu isim ma'rifat. Kenapa isim ma'rifat? Karena diawali oleh Kemudian yang kedua, isim alam, yaitu nama. Isim alam itu ada 3. Ada alam isim, ada alam namanya. Jadi kita bahas di halaman 7. Halaman 7. Isim alam, yang kedua. Ada alam isim, ada alam laqab, punya. Isim alam ada 3, ada alam isim, ada alam laqab, ada alam. Alam isim itu apa? Nama asli. Contohnya Zaidun, contohnya Yudi, contohnya Ilham, Wanda, Markona, Siti Kondilati. Nah itu nama asli. Semua nama asli itu adalah alam isim. Yuti alam isim. Yuti alam isim ya. Contohnya ini. Contohnya Yuti. Zaitun, Yuti. Zaitun dan Yuti. Itu namanya alam isim. Setiap nama orang yang asli itu namanya alam isim. Kemudian lakop itu julukan, nama untuk menunjukkan julukan seseorang, baik itu sifatnya memuji atau mengejek, atau sifatnya julukan itu baik atau tidak baik, negatif, atau mencela, ya, termasuk itu lakop. Misalnya Yudi, nama aslinya Yudi. Sama para bane jenenge Gubran itu adalah alam julukan paraban atau mani. Baik paraban atau julukan itu untuk mengejek, artinya untuk negatif ataupun positif, untuk baik ataupun jelek. Namun apa gede banget, tinggal sebut. Aslinya Rizki, tapi tidak gede karena apa aneh. Ngomong cilik banget, undang cekor, itu namanya alam lakop julukan. Bisa julukan itu langsung ditentukan dari sana, bisa. Misalnya Ilham dijuluki apa? Bisa. Tidak hanya lakop yang kita kenal dengan sebutan julukan, termasuk gelar itu juga alam lakop. Kalau dalam bahasa Arab ada Syekh, Al-Imam, terus kalangan kita yang misalkan kayak Haji, terus Ustaz, terus baik gelar di depan ataupun gelar di belakang, SPD, SOS, MPD, PDG, nah itu juga. Itu namanya alam lakop. Sebut alam lakop. Lakop itu julukan. Contohnya apa? Abdul Butun. Kalau dalam bahasa Arab itu ada nasir sunnah, penjaga hadis, penjaga sunnah. Ini julukannya Imam Syafi'i. Nasir sunnah. Imam Syafi'i itu dikenal dengan Nasir penolong sunnah, penolong hadis. Itu
itu namanya alam lakoh Nasirus Sunnah. Syekh Imam Nasirus Sunnah Muhammad bin Idris Syafi'i, itu juga alam lakoh. Kemudian alam punya itu yang didahului oleh Ibnun Bintun Umul Abun contohnya apa? Bintun Nahdi Ummu Aiman Abu Wardah Arda Abu Wardah berarti dia punya. Nama aslinya apa? Abdul Aziz Namanya itu termasuk alam apa? Alam punya Punya. Nama asli itu alam apa? Alam isim Alam isim. Kalau punya itu diambil oleh Abu atau umur atau ibnun atau bintun. Biasanya orang Arab itu dengan budaya orang Arab kalau mengambil seseorang untuk menghormati itu biasanya tidak apa nama asli yang dipanggil. Misalnya Abu Rozin, bapaknya Rozin, itu kan kapan pesantren kan sangat masyhur digunakan itu. Jadi tidak narsis menyebutkan saya. Abu Wardah. Kalau menunjukkan nama sendiri, jenenge dewek bukan dewek itu kan narsis. Dan itu kalau orang Arab baik untuk diri ataupun orang lain itu dengan nama punya, alam punya. Kan banyak tuh yang terkenal apa itu Abu Mama, Abu Hurairah ataupun Abu Qasim. Berarti maksudnya apa? Bapaknya Qasim. Itu Nabi Muhammad. Abu Ibrahim itu Nabi Muhammad. Makanya punyanya Nabi Muhammad itu kan banyak. Abu Qasim terus ya Abdullah berarti bapaknya Abu Jahal berarti bapaknya Jahal. Itu alam punya orang Arab. Dia untuk menghormati seseorang biasanya kebanyakan menggunakan nama punya. Anak Abu Wardah, saya ini bapak doa. Kalau dalam lingkungan kita sehari-hari biasanya anak bocah terkaku kayak anaknya si A, anaknya si A, anaknya si Ahmad, anaknya si Ali, itu namanya punya. Atau dibalik, oke bapaknya Wardah, oh itu bapaknya Ahmad, bapaknya Muhammad, berarti bapaknya Muhammad. Boleh dibalik Abu Wardah. Atau dibalik misalnya paham ya. Itu Aziz. Berarti anak wadone Pak Aziz. Misalkan Wadah mengatakan anak bintu Aziz, saya adalah anaknya Pak Aziz. Atau saya mengatakan dengan orang anak Wadah, saya bertanya itu namanya alam punya. Alam punya. Misalnya kita takoni, Dul, kowe jenenge sapa? Aku jenenge Jalur Bagus sapa? Misalnya Abu Tarno. Kita punya dulu kan anaknya sapa? Anak sapa jenengmu? Anak Abu Tarno. Berarti kowe anaknya Tarno. Itu namanya punya. Orang Arab itu selalu menyembunyikan identitas namanya. Biasanya di bawah itu bapaknya atau mbahnya atau kakeknya. Biasanya kalau posisinya dia bapak, biasanya menyebut anaknya atau cucunya. Itu kebiasaan orang Arab. Dan kita yang punya kebiasaan kayak gitu, tentunya. Sudah paham nih? Nah, ini semua adalah isim ma'rifat. Kita praktek. Oke, contoh di halaman 8. Ini
sudah ada pembagian alam, ada alam isim, ada alam lafaz, ada alam Punya. Alam isim itu nama asli Muhammad, Zaidun, Umar, Hasan, Husain. Di sini ya Tarno, Karsino, Indro. Itu juga nama asli. Sedangkan lakop itu adalah nama julukan, baik itu sifatnya mengejek atau sifatnya negatif ataupun positif. Misalnya, undang kansamu tidak nama aslinya. Dul, lek itu juga alam lakop. Dul, lek, cung, con, nama lakop. Ada buntunya, berarti dia membawa atau diawali dengan ibnu bintun, akun atau akun. Nah, contoh isim ma'rifat karena nama. Maka nama Muhammadun itu termasuk ma'rifat apa nakiro? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena berupa alam. Karena berupa Alam. Muhammadun. Tinggal alamnya alam apa? Alam isim. Alam isim. Artinya Muhammadun, ya nama aslinya Muhammad. Kemudian ila fi Quraisyin. Quraisyin ma'rifat apa nakiro? Hah? Oke. Asal kayak gini. Isim disebut isim nakiro itu jika tidak diawali oleh al. Itu kaidah dasarnya gitu. Tapi kalau itu sebuah nama, maka akan berubah menjadi isim ma'rifat. Contoh Muhammadun. Muhammadun kalau kita pakai kaidah, asal setiap kata kalimat yang tidak diawali al itu adalah tapi kalau kalimat itu bentuknya nama, maka tidak masuk kategori nakiro. Kenapa? Karena dia masuk dalam ciri-ciri isim yang ma'rifat, yaitu isim alam. Maka Muhammadun bukan isim nakiro tapi isim ma'rifat. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Kita lihat dulu di awal ada enggak? Ada. Alam atau nama? Ya. Masuk, maka dia menjadi isim ma'rifat. Jadi untuk mempermudah bahwa isim nakiro adalah isim yang bisa diawali oleh al. Tapi untuk mempermudah, asal tidak diawali al itu isim nakiro. Tapi kita lihat dulu, jangan langsung membuat itu nakiro. Oh ternyata ini Muhammadun. Oh ini nama ini, berarti ya isim nakiro. Sama dengan Quraisy. Quraisy itu nama apa? Bani. Hah? Bani. Suku apa Bani? Suku. Quraisy itu nama suku Quraisy. Berarti kalau Quraisy itu ma'rifat apa nakiro? Kalau dia ma'rifat apa? Dia nama suku. Kalau sudah nama suku termasuk dia alam isim apa punya? Alam isim. Contoh Jawa. Al-Jari. Alam ma'rifat apa nakiro? Ma'rifat. Alam bujuan. Berarti ma'rifat apa nakiro oleh ini? Ma'rifat. Tahunya dia ma'rifat apa? Alam. Alam. Nah, kalau sudah isim alam, maka alamnya apa? Alam isim. Lakopnya apa? Nah, misalkan lakopnya orang Jawa, wong Pesek, dia wong Pesek. Dia wong Jawa, ini kan dia orang Jawa. Dia wong Pesek. Sawo mateng, nah itu lakopnya Jawa. Jawa dia mesti dia makan bubur. Itu lakop. Itu namanya alam isim atau isim ma'rifat, masuk kategori isim ma'rifat. Biasanya kalau
isim alam alam isim alam lafadznya ini kebanyakan dia mengarah kepada nama seseorang. Ya, nama seseorang. Terus contoh lagi Abi Lahabin. Abi Lahabin atau Abu Lahab. Berarti dia makrifat atau nakirah? Makrifat. Kenapa makrifat? Karena isim alam. Kenapa Abu Lahab? Abu Lahab. Yang paling viral. Abu Lahab itu paling viral. Zaman Nabi paling viral. Bahkan viralnya sampai sekarang karena dinas di dalam Al-Quran. apa ya? Tabbat. Tapi orang dulu disebut terus apa terus aja. Kabar Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin itu juga marifat. Kemudian ada wa'ate Aisyah, itu juga marifat. Kemudian Ibna Maryam. Kalau Isa itu isim alam apa? Aisyah. Isim alam. Alam isim. Kemudian ada Ibna Maryam. Alam kunya. Alam kunya. Berarti anaknya Aisyah. Ibu Maryam. Itu siapa? Aisyah. Sama juga Ibrahim, Musa, Yusuf, Maryam itu semuanya adalah makrifat. Kenapa? Karena dia nama atau alam. Ya wes paham? Nanti kita akan bahas dua ini. Nanti masuk